Saya mengalami ketunanetraan sejak lahir. Kemudian saya mengetahui kapan saya itu tunanetra. Saya menyadari kalau diri saya itu tunanetra. Sadar betul kalau saya itu tunanetra adalah usia 7 tahun. Nah, waktu itu saya itu yang merasa tersiksa karena di antara sekian banyak orang yang mengalami tidak bisa melihat jalan itu cuma saya. Kalau dulu di waktu awal-awal saya menyadari ketunanetraan saya itu banyak banget mengalami kesulitan. Misal kita mau bermobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan karena yang namanya penglihatan keterbatas ya, sangat terbatas untuk penglihatan, maka sering sekali kita tuh nabrak ataupun masuk ke selokan ataupun rintangan-rintangan lain yang menghalangi kegiatan kita, itu sering. Silakan untuk buka cerita Andy Harry kemarin pukul 16.25 dibagikan kepada kolom friends berwarna dan warni foto 1 dari 2. Sekarang semua permasalahan itu satu persatu sudah dapat dikikis dengan sukses dan sempurna. Dengan cara apa? Kan dengan cara fokus dan nekat. Kalau mungkin waktu kecil ya saya tuh mau mencoba-coba sesuatu itu mungkin masih ada rasa takut ya. Tapi begitu saya menginjak usia 15 sampai 16 tahun, saya itu akhirnya hanya ada satu semboyan. Kalau nggak bisa berarti mati. Nggak bisa berarti mati, dan saya siap menjalani itu semua. Maka setiap apapun yang saya jalani dengan ikhlas dan nekat. Setelah masa-masa itu terlampaui, maka saya pun mulai belajar ke yang lain. Setelah yang tadinya masyarakat itu sering membuli, sering mencaci dan menghina, bisa saya singkirkan dengan sukses dan sempurna. Maka kemudian trik saya itu saya mempelajari hal yang lain. Waktu itu di usia saya yang ke-17, saya mulai masuk ke salah satu panti rehabilitasi yang di sana itu diajarkan yang paling pokok itu di masas atau pijat. Pokoknya di situ, tapi ekskulnya itu ada musik, ada nyanyi, kemudian ada pertanian juga. Karena kebetulan saya tuh hobinya mendengarkan radio ya. Hobinya mendengarkan radio, setiap ada lagu baru saya coba ikut-ikutan nyanyi. Ternyata lama-lama saya hafal. Dan di tahun 2001 itu kebetulan ada lomba nyanyi campur sari. Waktu itu tempatnya di kampus Widya Mataram. Iseng-iseng saya pertama kali ikut lomba nyanyi di situ. Saya ikut lomba nyanyi dan ternyata waktu itu alhamdulillah masuk kategori juara 1, padahal baru pertama kali lomba. Padahal keringat dingin nggak karu-karuan itu. Saya bisa masuk ke juara 1. Dan setelah saya pikir, kemungkinan di dunia musik inilah saya akan menemukan diri saya. Karena kalau saya harus menekuni ke bidang pertanian, saya rasanya tidak akan mungkin. Karena sawah-sawah di desa tidak bisa dijangkau oleh tunanetra. Saya kenal istri saya itu tahun 2004. Itu di tempat pendidikan pijat saya. Waktu itu kan kita mengadakan reuni ya, reuni akbar lulusan pertama sampai lulusan 2003. Kebetulan waktu itu istri saya masih sekolah di sana dan kita sering ngobrol. Nah, setelah kita sering ngobrol, akhirnya kan ada chemistry yang ketemu di situ ya. Akhirnya pada tahun 2008 menikahlah kita. Di bulan Mei tahun 2008, tanggalnya 25. Dulu waktu pertama kenal, saya sih jujur ya, saya sih dulu pertama kenal saya nggak ada rasa apa-apa sama siapa tuh. Dulu kami cuma sekedar ya teman-teman ya ngumpul-ngumpul aja ya, ngobrol-ngobrol biasa. Ya nggak ada rasa apa-apa dulu tuh. Nah, saya tuh mulai ada rasa gimana gitu sama bapaknya anak-anak itu.
Saya udah kenal selama berapa ya, sekitar ya, aku udah lulus dari sekolah pendidikan pijet mas dulu. Jadi aku mulai suka mbaknya ibu tuh keluar dari sekolah pijet. Jadi kami udah sama-sama nggak sekolah lagi tuh. Terus ya waktu awal-awal mau nikah sih ya rasanya juga seneng sih mas ya namanya mau nikah juga ya seneng, saya seneng aja. Kalau aku bilang gini, ya Allah, kalau emang dia adalah jodoh saya ya saya terima, saya nggak apa-apa ya, memang itu Tuhan Allah ngaruniai Mas Jabar untuk dijadikan sebagai suami saya. Ku ingin mencari surga dalam belayan sayangmu. Ku ingin menjadi iman, bimbing aku dalam kebenaran. Saya hanya berharap dari sekarang dan seterusnya, meskipun saya tidak jadi orang kaya, tapi saya ingin jadi orang yang pas. Maksudnya pas butuh ya pas ono. Kasihi aku karena Allah.